Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amril Nasrullah, kelas A5 atau B5, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dengan mata kuliah praktek qiraah. Langsung saja. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan makharijul huruf dan sifat huruf. Berikan contoh. Makharijul huruf dan sifat huruf adalah konsep penting dalam ilmu tajwid, yang merupakan ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama kita bahas makharijul huruf. Makharijul huruf merujuk pada tempat keluarnya huruf-huruf dari mulut dan tenggorokan saat diucapkan. Setiap huruf dalam bahasa Arab memiliki tempat keluarnya makhraj yang spesifik. Ada 5 daerah utama makhraj dalam ilmu tajwid. Yang pertama, al-jawf, rongga mulut dan tenggorokan, tempat keluarnya huruf mad panjang, yaitu alif, waw, ya, mati. 2. Al-halqi, tenggorokan yang terbagi menjadi 3 bagian. Bagian tenggorokan bawah, bagian tenggorokan tengah, dan bagian tenggorokan atas. Yang ketiga, al-lisan, lidah, yang memiliki banyak tempat makhraj untuk huruf-huruf seperti lam, la, lo, sya, ja, ha, qaw, dan lain-lain. Yang keempat, asyafatan, bibir, yang digunakan untuk huruf-huruf seperti wa, ma, ba, dan fa. Yang kelima, al-kaisyum, al-khaysyum, rongga hidung yang berfungsi untuk memberikan sifat gunah dengung pada huruf-huruf yang dibaca dengan sifat ini. Yang kedua, sifatul huruf. Sifatul huruf merujuk pada sifat-sifat atau karakteristik yang melekat pada setiap huruf saat diucapkan. Sifat-sifat ini membantu dalam mengenali, membedakan antara satu huruf dengan huruf lainnya. Sifat-sifat huruf dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, sifat lazimah, yaitu sifat yang tetap dan tidak berubah pada setiap huruf. Contohnya hamas, huruf yang memiliki sifat nafas mengalir seperti ta, ka, sa, so, ha, kho, ha, kho, sya. Jadi ketika melafalkan ada nafas yang keluar. Terus jahar, huruf yang nafasnya tertahan seperti huruf-huruf selain yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau jar ini pokoknya hurufnya selain huruf hamas. Lalu ada siddah, huruf yang ditekan atau tertahan seperti ja, a, ka, ba, ko, to, dan dal, da. Lalu ada rokhawah, huruf yang dibaca dengan lunak atau mengalir seperti fa, ha, sa, sya, kho, so, sa, za, zo, za. Lalu ada istifal, huruf yang tidak memiliki sifat menebal seperti ba, ta, sa, ja, ha, da, za, ro, za, sa, sya, so, zo, to, zo, a, go, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya.
tadi adalah sifat lazimah yang tetap dan tidak berubah. Nah, yang kedua adalah sifat aridoh, sifat yang tidak selalu ada pada setiap huruf dan bisa berubah tergantung pada keadaan bacaan. Contohnya tafkim, ya. Huruf yang dibaca dengan tebal seperti sro, zo, to, zo, go, kho, dan ko. Lalu ada tarkik, huruf yang dibaca tipis seperti selain huruf tafkim. Lalu kita lanjut ke nomor yang kedua. Jelaskan pembagian hukum nun mati dan tanwin dan beri contohnya. Hukum nun mati dan tanwin ya diantaranya adalah ada izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Berikut penjelasannya. Yang pertama izhar. Menurut bahasa, izhar adalah bayan atau jelas, sedangkan menurut istilah adalah membaca nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa suara dengung yang disamarkan, suara dengung atau disamarkan. Ada 6 huruf izhar, yaitu hamzah, ya, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Contoh bacaan izhar ada di surat Al-Lahab ayat 2. Ma agna anhu, lafaz anhu jelas. Selanjutnya idgham. Idgham secara bahasa artinya idkhal, ya, atau memasukkan, sedangkan secara istilah adalah menyamarkan atau meleburkan nun mati atau tanwin dengan huruf-huruf idgham sehingga seolah-olah menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham terbagi menjadi 2 sebagai berikut. Ada idgham bigunah. Idgham bigunah yaitu jika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya atau nun atau mim dan wawu, ada 4 huruf, maka harus dibaca idgham disertai dengan dengung di hidung gunah. Contoh bacaan idgham gunah ada di surat Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab, wa tab. Itu idgham digunah. Selanjutnya idgham bila gunah. Penjelasannya, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro, maka harus dibaca idgham tapi tidak dengung. Contoh ada surat Al-Ikhlas ayat 4. Ya walam yakul lahu, kul lahu, nun mati bertemu huruf lam. Selanjutnya ada iklab. Iklab secara bahasa artinya memindahkan atau mengubah sesuatu dari asalnya, sedangkan menurut istilah adalah mengubah atau mengganti nun mati menjadi mim disertai dengan dengungan jika bertemu dengan huruf ba. Contoh bacaan iklab ada di surat Al-Bayyinah ayat 4. Mim ba'di, nun mati bertemu huruf ba. Selanjutnya yang 4, ikhfa. Ya, ikhfa penjelasannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, ya, maka cara membacanya adalah disamarkan dan berdengung. Contoh bacaan ikhfa adalah ada di surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana, laqad khalaqnal insana, nun mati bertemu huruf sin. Selanjutnya ada pembagian mat dan macam-macamnya dan beri contoh. Mat
dalam ilmu tajwid adalah pemanjangan suara saat membaca huruf-huruf tertentu dalam Al-Quran. Pembagian mat terdiri dari beberapa jenis dengan aturan dan panjang bacaan yang berbeda. Secara umum mat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu mat asli atau yang disebut mat tabii dan mat far'i atau mat cabang. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing kategori dan jenis mat. Yang pertama mat asli atau mat tabii. Mat asli atau mat tabii adalah perpanjangan suara atau huruf-huruf mat yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Huruf-huruf mat asli adalah alif setelah fathah, ya setelah kasroh, dan waw setelah domah. Panjangnya dibaca 2 harokat atau 1 alif. Contoh qala, qaila, yaqulu. Selanjutnya kita bahas mat far'i yang berarti cabang. Nah, mat far'i ini terbagi menjadi 14 hukum. Yang pertama mat wajib mutasil. Ketentuannya apabila ada mat tabii bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat atau satu kata, maka dibaca mat wajib mutasil. Panjangnya 5 harokat. Ya. Contoh ada di surat Al-Baqarah ayat 6. Sawaun alaihim. Ya, jadi 5 harokat. Selanjutnya mat jaiz munfasil. Apabila ada mat tabii bertemu dengan huruf hamzah dalam kalimat atau kata yang terpisah. Nah, panjang bacaannya minimal 2 harokat, maksimal 5 harokat. Contoh ada di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah innahum. Selanjutnya mat lazim mustaqil ilmi. Apabila ada mat tabii bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata, cara bacanya dengan panjang 6 harokat. Contoh ada di surat Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya mat lazim khafaf ilmi. Apabila ada mat tabii bertemu dengan huruf bersukun tetapi bukan di akhir kata dan panjang bacanya sebanyak 6 harokat. Contoh dari surat Al-Yunus ayat 91. Al-ana, panjang 6 harokat. Selanjutnya ada mat lain. Apabila ada ya sukun atau sukun terletak setelah huruf yang berharokat fathah dan bertemu huruf yang diwakafkan, ya, cara membaca dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat dan 6 harokat. Contoh min khauf, ada surat Quraisy ayat 4. Min khauf, boleh 2 harokat, boleh panjang, boleh. Min khauf, boleh. Selanjutnya mat arid disukun. Apabila ada wakaf atau tempat pemberhentian bacaan, sementara sebelum wakaf terdapat ketentuan mat tabii dan mat lain, sehingga panjang bacanya bisa 2 hingga 6 harokat yang lebih utama. Contoh bi ashabil fil, bi ashabil fil. Selanjutnya mat silah qasirah. Apabila ada huruf hak domir yang huruf sebelumnya itu berharokat sehingga panjang bacanya sebanyak 1 alif atau 2 harokat atau 2 tempo. Contoh surat Al-Qariyah ayat 9. Fa ummuhu hu. Selanjutnya mat silah tawilah. Apabila ada hak domir bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat setelahnya dan panjang bacanya sampai 5 harokat. Contoh surat Al-Baqarah ayat 255.
indahu illa. Selanjutnya mat iwat apabila ada harakat fathah yang terletak fathah tain yang terletak pada tempat pemberhentian wakaf di akhir kalimat, maka panjang bacanya sebanyak 2 rakaat. Contoh surat An-Nisa ayat 1. Katsiran wa nisaa 2 rakaat. Selanjutnya mat badal apabila ada hamzah bertemu dengan ketentuan mat, maka cara bacanya seperti mat tabi'i, yakni dipanjangkan sebanyak 2 rakaat. Contoh surat Ali Imran ayat 186. Utu mat lazim harfi mukhaffaf apabila ada huruf yang 6 huruf ha, ya, to, alif, ha, dan ro di awal surat, terdiri dari satu atau beberapa huruf yang terletak pada surat. Cara bacanya hanya sepanjang 2 rakaat. Contoh surat Yunus ayat pertama. Alif lam ro, alif lam ro. Jadi ro itu hanya 2 rakaat saja. Selanjutnya mat lazim harfi musaqqal sama dengan mat lazim harfi mukhaffaf yang berada di permulaan surat, tetapi bedanya terdapat 8 huruf, yaitu nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim. Panjang bacaan untuk mat lazim musaqqal harfi sampai 6 rakaat dengan contoh pada salah satu ayat dalam Al-Quran pada surat Al-Qalam ayat 1, yaitu nun. Selanjutnya mat tamkin apabila berkumpulnya 2 huruf ya, di mana huruf ya pertama berharakat tasydid juga kasroh, sementara huruf ya yang kedua berharakat sukun. Panjang bacanya jumlah 2 rakaat. Contoh surat Al-Baqarah ayat 61. An-Nabiyyin. Dan yang terakhir mat farqi apabila 2 hamzah bertemu, yaitu hamzah istifham untuk bertanya dan hamzah wasal pada alif lam ma'rifah, dan bacanya dipanjangkan hingga 6 rakaat. Contoh surat Al-An'am ayat 143. Kul adzakarain, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 4, sebutkan macam-macam wakaf dan beri contoh. Wakaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran dengan tujuan untuk bernapas disertai niat untuk kembali melanjutkan bacaan. Macam-macam wakaf dalam Quran, yang pertama wakaf tam. Wakaf tam adalah macam-macam wakaf yang sempurna, yaitu menghentikan suatu bacaannya secara sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah ayat atau bacaan. Wakaf ini tidak dipengaruhi dengan makna dari ayat yang dibaca. Hal ini karena ayat tersebut tidak memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Kedua, wakaf kaf. Wakaf kaf adalah macam-macam wakaf yang memadai, yaitu berhenti pada suatu bacaan yang sempurna, tidak berhenti pada tengah-tengah kata atau bacaan, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang ketiga, wakaf hasan. Wakaf hasan adalah macam-macam wakaf yang baik, yaitu berhenti pada sebuah bacaan tetapi tidak mempengaruhi arti atau makna, akan tetapi bacaan tersebut masih mempunyai hubungan makna dengan kata setelahnya. Yang keempat, wakaf qabih adalah macam-macam wakaf buruk yaitu berhenti pada bacaan yang tidak sempurna atau berhenti pada tengah-tengah kata atau ayat. Macam-macam wakaf ini harus dijauhi karena bacaan tersebut masih berhubungan dengan bacaan sebelumnya, baik maknanya maupun lafaznya, sehingga arti dari kata tersebut bisa rusak. Macam-macam tanda wakaf.
Berikut ini tanda wakaf yang sering ditemukan dalam Al-Quran. Yang pertama, wakaf la wasal. Tanda wakaf lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat wakaf ini di tengah ayat, maka tidak boleh berhenti. Tetapi jika tanda wakaf ini berada di akhir ayat, maka boleh berhenti. Contoh dari surat An-Nahl ayat 32. Yang kedua, wakaf lazim, tanda baca mim, berarti harus berhenti, wajib berhenti. Contohnya ada surat Al-An'am ayat 20. Yang ketiga, waqafu Allah, tanda wakafnya qola, berarti diutamakan berhenti. Ada contohnya di surat Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya wakaf raqabah atau anaqah, tanda wakafnya ada titik 2, ya. Artinya berhenti di salah satu tanda, ya. Ya, apabila di titik pertama berhenti, maka di titik kedua tidak boleh berhenti, atau di titik pertama tidak berhenti, maka di titik kedua berhenti. Contohnya dari surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kelima, saklah, ya, tanda wakafnya sin, berhenti sejenak tanpa bernapas. Kalau ada tanda baca tersebut, maka harus berhenti sejenak sehingga memutus bacaan, tapi tidak boleh nafas. Contohnya dari surat Al-Mutaffifin ayat 14, Al-Qiyamah ayat 27, Yasin 52, dan Al-Kahfi ayat pertama. Selanjutnya wakaf jais, tanda wakafnya jim, tidak boleh berhenti atau boleh melanjutkan, ya. Ini 50-50, boleh lanjut, boleh berhenti. Contohnya selanjutnya wakaf faslu ulah, tandanya shot dan lam dan ya. Nah, ini diutamakan lanjut, tidak berhenti. Tanda wakaf lainnya namun jarang ditemukan, jarang ada dalam Quran. Contohnya tanda wakaf to, artinya harus berhenti. Ada tanda wakaf kif, ko, ya, fa, diutamakan berhenti. Ada tanda wakaf sod, ya tidak berhenti, lebih baik lanjut. Ada wakaf kobi, kof, ya, diutamakan melanjutkan. Ada wakaf musawas, tandanya za, zai, diutamakan untuk lanjut. Dan terakhir wakaf kazalik, tandanya kaf, berarti sama dengan wakaf sebelumnya. Selanjutnya yang kelima, soal kelima, sebutkan bacaan qorib dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz yang Anda ketahui. Jenis bacaan qorib menurut Imam Hafiz, yang pertama ada sakta. Bacaan sakta ditandai dengan huruf sin kecil atau tulisan lengkap sakta. Cara membacanya dengan berhenti sejenak tanpa bernapas sepanjang 2 rakaat. Contoh bacaan sakta ada surat Al-Qiyamah ayat 27. Waqilaman raqab, berhenti sejenak tanpa napas. Yang kedua, ismam. Bacaan ismam terjadi pada huruf nun yang bertasdid, yang merupakan gabungan dari 2 huruf nun dan berdampingan atau satu sama lain. Sebab itu salah satu nun tersebut dihapus. Contohnya dalam Al-Quran cuma satu, yaitu surat Yusuf ayat 11. Nah, ini cara membacanya pun di bibir dimonyongkan. La ta'manna, la ta'manna. 3, malah bacaan ini berarti membaca fathah yang condong ke kasroh, ya. Contoh ayat 41 surat Hud, Bismillahirrahmanirrahim, reha masyara jadi ri. Yang keempat, tasil. Bacaan tasil pun hanya ada satu dalam Al-Quran,
yaitu ditandai dengan dua hamzah yang saling berurutan. Nah, cara membaca tasydid itu dengan membunyikan hamzah seperti huruf H yang samar, yaitu antara bunyi hamzah dengan bunyi alif. Jamiyu, jamiyu. Yang terakhir nakal. Baca nakal berarti memindahkan kasroh pada huruf hamzah ke huruf sebelumnya. Contoh bacaan ini pun hanya ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11. Di situ ada bi'salismu. Ya, kalau maka jangan bi'salismu, tapi kita baca bi'salismu. Insyaallah sekian penyampaian materi dari saya untuk tugas UAS praktek qiraah. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau keliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.